Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Dulkasan alias Haikal Hasan telah dinonaktifkan dari kepengurusan di 212. Ketua kelompok atau Ketua Gerombolan 212 Slamet Ma'arif membenarkan bahwa nama Haikal Hasan atau Dulkasan telah dinonaktifkan dari kepengurusan di 212. Apa alasannya? Katanya sedang ada urusan tersendiri. Bagi saya siapa pentingnya itu ya. Apa pentingnya 212, apa pentingnya Haikal Hasan, apa pentingnya Slamet Ma'arif. Tapi karena sering menjadi perhatian dan sering menjadi perbincangan publik ya, gak apa-apa sih, sekedar tahu saja. Setidaknya menggambarkan, mensiratkan, menceritakan kepada kita semua bahwa ada masalah di antara mereka, bahwa mereka sedang tidak baik-baik saja terkait dengan Dulkasan ini. Jadi kalau beritanya mengundurkan diri atau dipecat, ya sebenarnya ya itu hanya retorika dan aksesoris berita saja. Intinya bahwa Haikal Hasan sudah tidak dikehendaki menjadi pengurus di 212. Apa sebabnya? What is the real story? Hanya rumput yang bergoyang di tengah padang gurun atau pohon-pohon berdiri di sekitar Monas yang tahu itu semua. Ya sekali lagi, apa pentingnya? Apa pentingnya 212 bagi NKRI ini? Nggak ada sama sekali. Kelompok yang suka bikin gaduh ibu kota, suka demo, rezim takbar takbir. Gak ada apa-apa, reuni sekolah enggak, reuni sekolah bukan reuni. Allah ya Karim. Dari 212 ini muncullah teriakan rezim zalim, muncul seruan dari imam besar yang mengatakan bahwa katanya pemerintahan Jokowi ilegal, tidak sah gitu. Muncul ganti presiden, muncul gulingan Jokowi, maka gerombolan-gerombolan yang enggak ada gunanya kan bagi bangsa dan negara. Gerombolan-gerombolan yang suka bikin gaduh di negara ini. Jadi menurut saya tidak hanya Haikal Hasan yang tidak penting bagi 212. 212 sendiri juga tidak penting bagi bangsa dan negara gitu. Mestinya juga dilarang itu. Ya mengapa? Karena pemimpinnya, pentolan-pentolannya juga bagian dari ormas yang sudah dilarang di tanah air ini. Bagian dari ormas terlarang. Bagian dari FPI, bagian dari HTI-an gitu. Ya kan, kelompok-kelompok pembangkang semua, kelompok-kelompok bermasalah bagi bangsa dan negara. Untuk itulah kemudian dilarang, kan begitu. Tapi ya anehnya masih dilindungi aja oleh negara ya. Ya wis, satu persatu rontok kan orangnya begitu. Mudah-mudahan akan mengikuti jejak yang lain, mengikuti jejaknya Dulkasan untuk segera mundur dari gerombolan ini. Allah ya Karim. Sudah enak-enak tidur, nyaman, tentram, aman dan damai di negara Indonesia, di tanah Nusantara, dengan segala aneka perbedaan yang ada, dengan kerukunan yang ada, saling menghargai, toleransi, kok tidak pola gitu, tidak kaken karep, tidak macem-macem gitu. Ya kan? Kalau ingin bikin khilafah, ingin bikin negara Islam, ya yang sudah ada kan ada sana di Timur Tengah, di Suriah ada, di Irak ada, di Iran ada, di Afghanistan ada, gitu kan. Tinggal pindah ke sana kan, nggak usah repot-repot harus mengerahkan energi, harus teriak rezim, nuduh pemerintahan Jokowi tidak adil, rezim zalim. Tinggal beli paspor, pindah ke sana kan beres urus-urusannya.
tinggal mewujudkan khilafah di sana kan begitu. Gabung sama ISIS boleh, gabung sama Al-Qaeda boleh kan begitu, sama Taliban boleh. Malah susah-susah nyari masalah, nyari penyakit di Indonesia. Nanti kamu disampluk sama anak-anak Nusantara tahu rasa. Dihajar sama Baladewa. Baladewa itu gambaran dari Satria Nusantara ya, yang tidak tedeng aling-aling ketika melihat musuh bangsa dan negara atas instruksi, atas perintah spiritual dari para dewa, Baladewa itu. Oke, saya baca ini beritanya ya. Judulnya, Haikal Hasan dinonaktifkan dari pengurus PA 212. Salah satu ketua sekaligus juru bicara persaudaraan alumni PA 212. alumni Monas Limin kalau bahasanya sampai itu. Karena pertemuannya di komplek Monas jadi disebut alumni Monas Limin gitu ya. Min Jamiatil Monas Limin. Takbir. Haikal Hasan dinonaktifkan dari PA 212 sejak 21 Februari 2022 hari kemarin Pak. Keputusan tersebut tertuang dalam surat keputusan SK Dewan Tanwid bla bla lah, penting Dewan Tanwid apalah. Dewan Monas Limin gitu. Selamat menjelaskan alasan nonaktifnya Haikal di kepengurusan 212 karena tengah menjalani urusan yang harus diselesaikan. Urusan apa ini? Jangan-jangan urusan hukum ya. Kemarin kan dilaporkan oleh siapa itu atas seletukannya, celemodannya mengatakan katanya Bung Karno tukang nanggapin ulama. Maka DTN PA 212 konsultasi dan meminta pertimbangan dengan Majelis Syuro. Oh, ini keren-keren banget. Majelis Syuro barang untuk menonaktifkan Haikal sementara waktu. Itu ya berita terkait dengan Dul Kasan Alaman Selamen Silai. Suka menselamen Silai. Ada selentang-selenting memang bahwa terkait Dul Kasan ini enggak lah, saya teruskan bahwa enggak benar gitu. Intinya mereka tidak penting gitu aja lah. Baik Dul Kasan, Selamat Ma'arif, CS semuanya itu enggak penting. Sama sekali enggak penting bagi bangsa dan negara. Bahkan kalau menurut saya, kalau saya jadi presiden sudah saya instruksikan sejak dulu. Begitu FPI, HTI dibubarkan, saya tanding mereka, saya kumpulkan semuanya untuk melakukan sumpah setia kepada NKRI di bawah Panji Merah Putih, di bawah Garuda Pancasila, dan berjanji tidak akan mengulangi dan tidak akan meneruskan teriakan-teriakannya menghina, menghujat negara, meresimkan dan tidak akan pernah lagi berusaha untuk mewujudkan khilafah Islamnya. Kalau itu tidak dipenuhi, tidak sanggup melakukan itu, tangkap semuanya, penjarakan, lempar ke Nusa Kambangan. Makasih, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.